Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi la syadid. Al-ayat. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau anna ahlal qura amanu fataqaw fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Al-ayat. Kaum muslimin iman rahimahullah, terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan karunia yang Allah anugerahkan kepada kita sekalian. Alhamdulillah kita masih diberikan jatah umur, sehat walafiat, dan dengan nikmat iman dan Islam pula lah kita di dalam hidup ini senantiasa giat beribadah kepadanya. Khususnya mendirikan ibadah sholat yang 5 waktu tidak pernah kita lewatkan, apalagi kita tinggalkan. Karena ibadah sholat merupakan tiang agama. Barang siapa yang mendirikan ibadah sholat berarti mendirikan agamanya. Dan barang siapa yang meninggalkan ibadah sholat berarti merobohkan agamanya. Alhamdulillah kaum muslimin wa iman rahimahullah, walaupun bagaimana beratnya, walaupun bagaimana sibuknya aktivitas kehidupan kita di dunia ini, kita senantiasa giat beribadah kepadanya. Begitu juga pada hari ini, hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat nikmat iman dan Islam pula lah semua aktivitas kehidupan kita hentikan, kita stop, dan kita berbondong-bondong pergi ke masjid. Tiada lain dan tiada Tuhan untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat. Semua adalah karunia dari Allah yang Maha Agung, yang Maha Besar, yang Maha Akbar, yang perlu kita syukuri bersama. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kepada segenap keluarganya, sahabatnya, tabi'in, dan juga kepada segenap umatnya yang taat dalam mengamalkan ajarannya sampai akhir zaman. Kaum muslimin iman rahimahullah, saya tentunya selaku khatib senantiasa berwasiat, bila kita di dalam hidup ini senantiasa bertakwa kepada Allah. Dan tentunya takwa itu bukan hanya sekedar basa-basi saja, hanya sekedar di lisan saja, tapi mari takwa itu kita buktikan dengan amalan yang nyata. Baik itu dalam aspek kehidupan rumah tangga atau berkeluarga, baik itu dalam aspek kehidupan bermasyarakat, begitu juga ketika kita bekerja, di mana saja kita berada, mari kita di dalam hidup ini kita senantiasa isi dengan nilai-nilai ibadah. Nilai-nilai yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jauhkanlah perkataan yang tercela yang bisa membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat murka kepada kita. Apabila semua aspek kehidupan tidak lepas daripada nilai-nilai ibadah, la'allakum tattaqun,
maka kita tergolong menjadi golongan takwa yang sebenar-benarnya. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah golongan orang-orang yang takwa. Bukan mereka yang paling bagus rupanya, bukan mereka yang paling tinggi pangkatnya, dan juga bukan mereka yang paling banyak hartanya, tapi semata-mata yang paling tinggi dan paling mulia dalam pandangan Allah semata-mata adalah mereka golongan orang yang takwa, senantiasa giat beribadah kepadanya. Kaum muslimin wal iman rahimakumullah, tidak terasa hari ini kita sudah memasuki tanggal 8 Agustus tahun 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1447 Hijriah. Dan tentunya dengan memasuki bulan Agustus tidaklah aneh, tidaklah apabila kita lihat pinggir-pinggir jalan bukan semuanya penuh dengan bendera merah putih, karena sebentar lagi kita akan memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun sejak kemerdekaannya Republik Indonesia. Kaum muslimin wal iman rahimakumullah, dalam kesempatan yang berbahagia sekarang ini tentunya saya mengambil tema adalah mensyukuri nikmat kemerdekaan Republik Indonesia. Jangan sampai kita memperingati mensyukuri nikmat kemerdekaan justru salah kaprah. Kaum muslimin wal iman rahimakumullah, yang pertama dalam mensyukuri nikmat kemerdekaan Republik Indonesia yang kita lakukan adalah kita harus menyadari, kita harus akui bahwa pada hakikatnya kemerdekaan Republik Indonesia adalah berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syariatnya para pejuang yang telah berjuang melawan penjajahan dan meraih kemenangan, tetapi hakikatnya yang sebenarnya adalah berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya yang kita lakukan dalam mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus menjadi orang yang pandai bersyukur atas rahmat dan nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua. In syakartum inna azabil wa la in kafartum inna azabil lasyadid. Dan itu ditegaskan dari siapa yang baik bersyukur, maka Allah akan nambah nikmat yang telah Allah anugerahkan. Wala in kafartum in azabil lasyadid, dan apabila kita kufur, tidak mau berterima kasih atas nikmat yang Allah anugerahkan, sesungguhnya azabku adalah sangatlah pedih. Kaum muslimin wal iman rahimakumullah, jadi yang pertama yang harus kita lakukan dalam memperingati kemerdekaan Republik Indonesia, kita harus akui, harus sadari, dan harus yakini adalah berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jadilah orang yang pandai bersyukur atas nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Bagaimana caranya kita menjadi orang yang pandai bersyukur atas nikmat yang Allah anugerahkan? Tentu kita kembali kepada tujuan kita diciptakan oleh Allah, diturunkan ke muka bumi ini, yaitu tiada lain la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Tiada lain kita menjadi golongan orang yang pandai bersyukur atas nikmat. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah semata-mata kami ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita semua tiada lain adalah untuk mengabdi beribadah kepadanya. Makanya kaum muslimin wal iman rahimakumullah, dalam rangka tasyakur nikmah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hakikatnya adalah kemerdekaan berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tingkatkan, sempurnakan ibadah kita dengan sebaik-baiknya. Itu yang pertama yang harus kita lakukan sebagai orang yang pandai bersyukur atas nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Adapun yang kedua, kaum muslimin wal iman rahimakumullah, dalam memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu adalah kita menjaga kekayaan alam yang kita miliki. Kaum muslimin wal iman rahimakumullah, dan tentunya dengan menjaga kekayaan alam yang kita miliki, itu yang pertama yang harus kita lakukan sebagai orang yang pandai bersyukur atas nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian. Adapun yang kedua, kaum muslimin wal iman rahimakumullah, dalam memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia itu, yaitu adalah kita menjaga
kekayaan alam yang kita miliki. Kaum muslimin iman rahimakumullah, dan tentunya dengan menjaga kekayaan alam yang kita miliki, kita mengetahui bahwa kekayaan alam Indonesia ini paling sempurna, paling lengkap, paling kaya di dunia. Mungkin kalau di luar negeri, di negara-negara lain hanya sekedar mengandalkan minyak, mengandalkan kopi, mengandalkan kapas. Tetapi di Indonesia segala-galanya ada. Apa yang tidak ada di Indonesia? Emas ada, perak ada, tembaga ada, aspal ada, dan semuanya ada. Tetapi kenapa kaum muslimin iman rahimahullah, Indonesia yang paling kaya di dunia akan sumber daya alamnya, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kenapa justru kekayaan alam itu tidak membuat kita sejahtera sebagai rakyat Indonesia? Bukankah tujuan daripada kemerdekaan Republik Indonesia ini adalah agar Gemah Ripahloh Jinawi menjadi negara yang subur makmur? Gemah Ripahloh Jinawi. Tentunya kaum muslimin iman rahimahullah, perlu yang harus kita lakukan, perlu yang harus kita kerjakan. Wa'tasimu bihablillahi jami'a, dan hendaklah kalian saling memegang erat, saling menjaga kekompakan, jangan sampai berbantah-bantahan, gitu ya. Wa'tasimu bihablillahi jami'a, dan janganlah engkau berpecah belah. Disinilah kaum muslimin iman rahimahullah, adanya perbedaan pendapat, adanya perbedaan kebiasaan dan sebagainya, itu harus saling harus saling menghargai supaya tidak terjadi perpecahan di antara kita. Itu yang kedua, kaum muslimin iman rahimahullah, memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia, mari kita tingkatkan ibadah kita sebagai tanda syukur atas nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Dan yang kedua, tentunya kita menjaga, saling mengingatkan kepada saudara-saudara kita. Karena dengan menjaga dan saling mengingatkan kepada saudara-saudara kita adalah untuk agar menjaga kelestarian daripada lingkungan dan sumber daya alam kita. Makanya kaum muslimin wa iman rahimahullah, sebagai bangsa yang baik, sebagai umat yang baik, kita harus saling mengingatkan terhadap saudara kita, tetangga kita, teman kerja kita dalam ibadah kepadanya, dan saling menjaga terhadap kebaikan dia. Jadi kaum muslimin wa iman rahimahullah, dalam sebuah hadis digambarkan demikian: apabila kalian melihat suatu kemungkaran, tentunya kita jangan diam saja, tapi hendaklah melihat kemungkaran itu kalian cegah dengan kekuasaanmu, kata Rasul. Tetapi apabila tidak mampu dengan kekuasaanmu, hendaklah kamu cegah kemungkaran itu dengan perkataanmu, dengan lisanmu. Tetapi apabila kekuasaan tidak bisa digunakan, kita tidak menyampaikan secara lisan, tetapi hanya di dalam hati saja, kata Rasulullah SAW, itulah tanda orang-orang yang lemah dalam keimanannya. Makanya kaum muslimin wa iman rahimahullah, orang yang senantiasa memperoleh syafaat nanti di kelak di yaumul akhir, yaitu orang yang memperoleh syafaatnya itu mencontoh akhlak Rasulullah, yaitu orang yang senantiasa saling mengingatkan terhadap kebaikan dan kebenaran. Itu kaum muslimin wa iman rahimahullah, betapa penting yang kedua menjaga kelestarian alam, saling mengingatkan terhadap saudara kita terhadap kebenaran dan kesabaran. Adapun yang ketiga, kaum muslimin wa iman rahimahullah, yang harus kita lakukan dalam memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia adalah menyiapkan kader, menyiapkan generasi penerus bangsa. Tentunya menyiapkan generasi penerus bangsa harus disiapkan daripada mendidik anak-anak kita di rumah tangganya masing-masing. Itu sebagai bekal untuk akhirat kita. Kaum muslimin wa iman rahimahullah, di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-96, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yakzibun. Yang artinya demikian, tercantum dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat yang ke-96, yang artinya demikian: sekiranya penduduk negeri-negeri ini beriman, sekali lagi, sekiranya penduduk negeri ini benar-benar beriman dan bertakwa, niscaya kata Allah, kami akan bukakan untuk mereka pintu keberkahan baik dari langit dan dari bumi.
tetapi karena mereka banyak yang mendustakan daripada apa yang Allah turunkan, maka Allah akan turunkan azab atas karena kebaikan atas apa yang mereka lakukan. Surat Al-A'raf ayat yang ke-96. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada kita, seandainya kurang serius benar-benar bertakwa kepada Allah, apakah kita pribadi mengajak keluarga kita sendiri, mengajak saudara kita sendiri, maka Allah akan menurunkan barokah baik dari langit dan dari bumi, dari setiap penjuru langit dan bumi. Tetapi apabila kita tidak serius, tidak menjaga, tidak memelihara, tidak benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menurunkan azab atas perbuatan yang telah kita kerjakan. Surat Al-A'raf ayat yang ke-96. Kaum muslimin iman rahimahullah, selanjutnya di dalam mempersiapkan kader penerus bangsa, tentunya kita mempersiapkan anak-anak agar kita menciptakan anak-anak yang soleh dan solihah. Jangan hanya ibadahnya sendiri saja orang tuanya, tapi anak kita biarkan. Padahal mereka sibuk main HP dan sebagainya, tapi kita tidak pernah mengajaknya untuk pergi ke masjid dan sebagainya. Hana caraka data sawala, anak cilaka, indung bapak nalge pasti bapak kabawa. Makanya mempersiapkan kader bangsa untuk penerus bangsa, hendaklah kita bisa menciptakan anak-anak kita dari rumah tangga masing-masing, yaitu anak yang soleh dan solihah. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, ya para sahabatku, apakah kalian tahu yang disebut dengan mandul? Itu pertanyaan seorang sahabat. Nabi Muhammad SAW kepada sahabatku. Apakah sahabatku tahu apa yang disebut mandul? Kata Rasulullah bertanya kepada sahabatnya. Lalu sahabat menjawab, tentu saja yang disebut mandul itu yaitu mereka atau sebuah rumah tangga yang tidak memiliki keturunan, ya Rasulullah. Bukan, kata Rasulullah. Yang disebut mandul adalah suatu rumah tangga punya keturunan, malahan anaknya banyak, tapi tidak memberikan manfaat, tidak memberikan pertolongan nanti di yaumul kiamat setelah orang tuanya menghadapi kematian. Makanya kaum muslimin wa iman rahimahullah, ini peringatan buat kita semua sebagai kepala rumah tangga agar mempersiapkan kader bangsa penerus itu, yaitu menjadi anak yang solih dan solihah, yang nanti apabila kita meninggalkan dunia ini, maka anak kita yang akan mendoakan dan menjadi penerusnya. Di dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang meninggal dunia, putus amalannya kecuali 3 perkara. 1, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, anak-anak yang soleh yang senantiasa mendoakan. Mudah-mudahan kaum muslimin wa iman rahimahullah dalam mensyukuri nikmat kemerdekaan Republik Indonesia ini, mari kita syukuri dengan sesungguhnya, mari kita tingkatkan ibadah dan amal soleh kita, mari kita menjadi benar-benar orang yang bertakwa agar turun barokah di langit dan bumi. Mari kita perkuat pertahanan dan kekompakan kita sesama bangsa. Dan yang ketiga, mari kita didik anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solihah. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil karim, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Latif ya Kafi ya Hafiz ya Syafi ya Latif ya Wafi ya Karim antallah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Kaum muslimin wa iman rahimahullah, dalam khutbah yang kedua ini saya ambil kesimpulan, mari kita mensyukuri nikmat kemerdekaan Republik Indonesia ini dengan bersyukur nikmat, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mari kita menjaga persatuan dan kesatuan kita. Perbedaan pendapat, perbedaan paham dan sebagainya harus kita sisihkan. Mari kita jaga kerukunan antara sesama umat Islam. Dan yang ketiga, kaum muslimin untuk mempersiapkan kader bangsa penerus, tentunya diawali dengan kita menjadikan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solihah.
Marilah kita menundukkan kepala sejenak, menyatakan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa dilimpahi taufik dan hidayahnya dan mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan ya'fi ni'amahu wa yukafi majidah. Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi lidzal wajhi wa asimi sultani. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wal afwi dari syarr. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullah akbar. Amin ya rabbal alamin walhamdulillahirabbil alamin. Allah